Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyyul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang kami muliakan, pada subuh hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita, itu membahas tentang persoalan masalah hadis. Babu ikrami ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bayani fadlihim. Bab yang membahas tentang memuliakan ahlul bait, memuliakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan kemuliaan mereka. Nah, hadirin yang kami muliakan, di dalam kitab ini Riyadhus Shalihin ada dua hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi, tapi saya akan mengambil hadis ini yang pendek. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, artinya anaknya dan bapaknya semoga Allah meridhai. Siapa Ibnu Umar? Adalah Abdullah namanya. Umar itu Umar bin Khattab, ya. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu mauqufan alaihi, dari Abu Bakar As-Siddiq. Hadis ini adalah mauquf, artinya sanadnya terputus sampai cuma Abu Bakar, tidak sampai kepada Nabi. Annahu qala, sesungguhnya dia berkata, urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ada juga membaca irqabu, tapi yang banyak saya lihat ini urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Apa artinya urqubu Muhammadan? Peliharalah kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi, dengan cara menjaga hak-hak ahlul bait. Rawahul Bukhari. Jadi hadirin yang kami muliakan, di dalam pembahasan kita ini kita diperintahkan untuk memuliakan ahlul bait. Jadi ada tiga yang perlu kita bahas. Yang pertama, siapa sebenarnya yang dimaksud ahlul bait. Yang kedua, bagaimana cara memuliakan ahlul bait. Yang ketiga adalah cara memuliakan ahlul bait. Yang pertama, yang dimaksud dengan ahlul bait itu, kalau ahlus sunnah wal jamaah atau sunni, yang dimaksud dengan ahlul bait keluarganya Rasulullah itu adalah, yang pertama adalah istrinya, yang kedua anak-anaknya, kemudian yang ketiga adalah keturunan Abdul Muttalib dan keturunan Bani Hashim, yang keempat mereka yang haram menerima zakat. Nah, termasuk anaknya juga, termasuk menantunya, itu termasuk juga adalah ahlul bait. Nah, kalau Syiah yang dimaksud ahlul bait cuma Nabi Muhammad, kemudian anaknya Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Istrinya bukan termasuk ahlul bait. Itu orang Syiah. Hadirin yang kami muliakan, jadi di dalam hadis ini atau pembahasan kita ini, kita diperintahkan umat Islam
memuliakan Ahlul Bait. Kita ingat baik-baik bahwa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbagi dua. Ada yang kafir, ada yang beriman. Abu Lahab kan keluarganya Nabi Muhammad. Termasuk Abu Jahal juga kan keluarganya. Tapi yang dimaksud dengan Ahlul Bait di sini hanyalah orang-orang yang berimannya keluarganya Nabi Muhammad yang dimaksud dengan Ahlul Bait. Kenapa perlu kita bahas ini, hadirin yang kami muliakan? Karena akhir-akhir ini terutama di Jawa itu perseteruan nasab itu Ba'lawi, termasuk diseret Roma Irama lah dan Kiai Imaduddin kalau tidak salah namanya itu. Ini ada yang mempertanyakan kesahihan nasabnya Ba'lawi. Nah, itu dari mana ke itu Ba'lawi? Ba'lawi itu, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu punya keturunan, karena kan ada 7 anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuma 1 yang punya keturunan yang hidup, cuma Fatimah Az-Zahra, suaminya Ali bin Abi Thalib. Anaknya kembar Hasan dan dengan Husain. Husain itu ada mengatakan mempunyai kalau salah 6 orang anak. Hasan yang banyak anaknya. Hasan yang banyak anaknya, ada meriwayatkan bahwa 15 laki-laki, 18 perempuan. Husain inilah, Husain itu yang meninggal di Karbala, yang dibunuh oleh Yazid bin Umayyah. Itu ada keturunannya yang bermigrasi dari Basra ke Hadramaut. Dari Hadramaut inilah yang di Yaman itu, itulah keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Husain. Dari Hadramaut inilah ada keturunan Alwi yang bermigrasi ke Indonesia. Nah, itulah keturunan Arab yang datang ke Indonesia. Ternyata keturunan Arab yang di sini yang ada di Indonesia ya, ada dari dosen dari Universitas Pajajaran mengatakan bahwa ada 68 marga itu orang Arab yang ada di Indonesia. Ada tadi saya catat ini, ada yang dinamakan Al-Attas, ada Al-Haddad, ada As-Segab atau As-Saqab, ada Al-Idrus, ada Al-Habsi, ada Al-Jupri, ada Syihab atau Sahab, ada Bafaddal. Ini keturunan orang Arab. Dan ternyata hadirin yang kami muliakan, memang tidak semua marga Arab yang datang di Indonesia ini semuanya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam kebenarannya, saya cuma membaca ini. Ada yang mengatakan bahwa yang bukan keturunan Nabi itu yang ada di Indonesia ini termasuk Baswedan, termasuk Al-Kathir atau Al-Kasiri, termasuk adalah Basalama. Wallahu a'lam, karena saya cuma membaca di media sosial ya. Nah, dan orang-orang Arab itu ada persatuannya ya, namanya Rabitatul Alawiyah. Nah, disitulah tercatat nasabnya mereka semuanya. Nah, hadirin yang kami muliakan, kenapa perlu kita bahas ini? Yang pertama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kita untuk memuliakan keluarganya. Nah, karena memang mereka adalah orang mulia. Nah, di antara kemuliaannya itu, di antara kemuliaannya Ahlul Bait itu Allah telah menyucikan mereka. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 33, innama yuridullahu liyazhaba ankumur rijasa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah itu membersihkan keturunan Nabi dari dosa, kemudian menyucikan mereka sesuci-sucinya. Akan tetapi hadirin yang kami muliakan, keturunan Nabi itu salah kalau mereka mengatakan bahwa kalau kami berdosa, kami korupsi, kami berzina, kami mencuri, tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah yang seperti itu, salah. Beda dengan Syiah.
Syiah itu terutama imamnya dianggap maksum, sementara kita Sunni itu semua orang sama derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda keturunan Nabi tapi kau berdosa, kamu juga akan masuk neraka. Nah, apa buktinya hadirin yang kami muliakan? Ini di awal ayat ini surah Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas sholata wa atinas zakata wa ati'na Allah wa rasulahu. Istri-istri Nabi itu diperintahkan supaya tinggal di rumah. Artinya aja nama sul boleh-boleh kok itu nampar lulada, dan dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Kemudian mereka diperintahkan untuk melaksanakan sholat, mereka diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, dan mereka diperintahkan untuk taat kepada Allah, kemudian taat kepada Rasulullah. Apa artinya ayat ini? Itu suatu indikasi bahwa keluarganya Nabi Muhammad SAW wajib juga melaksanakan syariat Islam. Ada yang sedengar katanya bahwa kami ini keturunannya Nabi Muhammad dan beliau itu maka Jumat tamatoki surga. Salah itu. Walaupun kita berzina tetap diampuni oleh Allah, tidak seperti itu. Kalau Anda berzina dan mencuri, walaupun Anda keturunan Nabi, kalau tidak bertobat, Anda akan merasakan panasnya api neraka. Tapi walaupun bagaimana hadirin yang kami muliakan, nasabnya Nabi Muhammad, keturunannya itu adalah orang-orang yang mulia. Kemudian makanya yang merasa keturunannya Nabi Muhammad SAW tapakan jaki sifata, jangan mau berbuat seenaknya. Kemudian yang kedua, kemuliaannya siapa namanya? Kemuliaannya Ahlul Bait itu adalah nasab yang mulia karena keturunan Nabi. Mulia nasabnya karena keturunannya Nabi Muhammad SAW. Nah, nasab itu Bapak dalam Islam perlu memang kita bahas, karena banyak persoalan-persoalan masalah ibadah ada hubungannya dengan nasab. Sebentar kita bahas itu. Ini dulu tentang nasabnya Nabi Muhammad. Keturunannya Nabi Muhammad itu mulia karena keturunannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya ada yang mengatakan, kenapa kalau kita bersalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Ibrahim ini, kenapa kita mensinkronkan kepada Nabi Ibrahim? Ada ulama yang menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, itu menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim ada hubungan keluarganya. Bukan berarti Nabi Ibrahim lebih mulia daripada Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu jawabannya ulama. Kemudian hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kemuliaannya Nabi Muhammad SAW itu keturunannya adalah itu kita diperintahkan untuk mencintai beliau. Kecintaan umat Islam karena perintah Nabi, harus cinta kepada Ahlul Bait. Kita tidak boleh benci kepada mereka. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya adalah kemuliaannya Ahlul Bait itu tidak bisa menerima sedekah dan tidak bisa menerima zakat. Jadi roh konasing keturunan Nabi Muhammad tidak boleh datang minta dibasnas zakat. Ada yang mengatakan juga sedekah tidak boleh. Nah, tidak boleh menerima zakat itu keturunannya Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah karena Rasulullah SAW mengatakan, innamas shadaqata la tambagi li ali Muhammadin innama hiya ausahun nasi. Jadi zakat itu tidak boleh diambil umatnya Nabi Muhammad, namanya Ahlul Bait. Ini Rasulullah SAW mengatakan. Kemudian selanjutnya kemuliaannya umatnya Nabi Muhammad SAW Ahlul Bait itu, kalau kita berselawat kepada Nabi, dia juga mendapatkan bagian salawat. Salawat itu, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmatilah beliau, selamatkanlah beliau. Kita juga mendoakan Ahlul Bait. Itu kemuliaannya umatnya Nabi, keluarganya Nabi Muhammad SAW.
Kemudian selanjutnya, bagaimana caranya memuliakan ahlul bait? Yang pertama, kita diperintahkan untuk mencintai dan menghormati mereka. Bagaimana caranya menghormati? Yang pertama adalah meneladani akhlaknya. Nah, makanya itu hadirin yang kami muliakan, gelarnya orang Arab itu ada namanya Habib, ada Sayyid, ada Syarif. Nah, kalau laki-laki Syarif, kalau perempuan Syarifah. Nah, kalau Sayyid, laki-laki Sayyidah, perempuan. Nah, kenapa orang-orang Arab itu, terutama datangnya dari Yaman, disebut Habib? Itu artinya kita diperintahkan untuk mencintai beliau. Nah, bukan hanya mau dicintai, tapi dia juga harus cinta kepada kita. Nah, makanya supaya mereka harus dicintai, yang pertama kita diperintahkan untuk meneladani akhlak mereka. Makanya yang merasa keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus berperilaku seperti kakek tak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikanlah kami ini sebagai bukan keturunan Arab menjadi contoh bagi kalian. Nah, karena memang itu perkembangan Islam ya, sejarah datangnya ajaran agama Islam itu bukan melalui perdagangan. Orang-orang datang itu dari tanah Arab itu, terutama dari Hadramaut itu, datang untuk berdagang. Kenapa orang pribumi itu tertarik kepada ajaran agama Islam? Karena pada waktu itu orang Arab menjual itu sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam caranya menjual. Dia jujur, mabassai dan lain sebagainya, sehingga orang-orang non Arab itu tertarik kepada beliau sehingga banyak yang masuk Islam. Jadi intinya kita yang merasa keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pakanjaki sipata, pakanjaki wiampe, pakanjaki kidota, karena kita diperintahkan untuk mencontoh kalian. Saya tidak mau masuk itu perbedaannya, siapa namanya Roma Irama, bahwa Ba'lawi itu katanya bukan keturunan Nabi. Wallahu a'lam, karena kita tidak tahu. Nah, dan memang itu sebenarnya Bu Upaya, kalau kita berbicara nasab, ternyata tidak ada perbedaannya antara orang Arab dengan non Arab ya. Ini ada hadis ini dari Jabir bin Abdullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Fi Syu'abil Iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la fadla li arabiyyin. Artinya la fadla li arabiyyin ala ajamiyin. Orang Arab itu tidak lebih mulia daripada orang-orang non Arab. Wala li ajamin ala arabiyyin, dan bukan juga bahwa orang non Arab itu lebih mulia daripada orang Arab. Wala li abyada ala aswadin, bukan juga kemuliaan dinilai dari keputihan kulitnya dengan kehitamannya seseorang. Wala li aswadin ala abyad, bukan juga karena kehitamannya lebih mulia daripada orang yang putih. Illa bittaqwa. Orang Arab, non Arab, orang putih, orang hitam, kulitnya merah, sawo matang, yang menjadi kemuliaan kita itu adalah bittaqwa, adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia bukan keturunan Arab, tapi dia takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dia lebih mulia daripada orang Arab yang tidak bertakwa kepada Allah. Orang Arab yang mau bertakwa kepada Allah bisa lebih mulia daripada non Arab kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kita harus bertakwa kepada Allah. Kemudian Nabi mengatakan, an-nasu min Adam wa Adam min turab. Manusia itu asalnya dari Nabi Adam, kemudian Nabi Adam asalnya dari tanah. Nah, itulah makanya ajaran agama Islam itu hadirin yang kami muliakan, rahmatan lil alamin. Agama Islam itu bukan hanya ditujukan kepada orang-orang Arab, tapi ditujukan ke seluruh manusia yang ada di dunia ini. Bahkan kalau kita mau melihat sejarah ya, ternyata orang-orang yang ahli hadis itu jarang orang Arab asli.
Orang ahli hadis itu orang yang bergelar Amirul Mukminin fil hadis itu Imam Bukhari. Dia bukan orang Arab, itu Imam Bukhari. Ashahul kutubi ba'dal Quran Sahih Bukhari. Kitab hadis yang paling sahih adalah Sahih Bukhari. Siapa itu orang buah Imam Bukhari? Hadirin yang kami muliakan, Imam Bukhari itu bukan orang Arab tapi orang Asia, berasal dari Asia Tengah. Nah, Imam Bukhari itu lahir di Bukhara. Nah, ini dari Asia Tengah, Uzbekistan ya, Uzbekistan namanya sekarang. Itu bukan orang Arab, tapi dialah ulama ahli hadis yang diakui seantero dunia bahwa kitab hadis yang paling sahih adalah Sahih Bukhari. Yang menulis kitab itu bukan orang Arab tapi non Arab. Kemudian siapa lagi yang ahli hadis bukan orang Arab? Imam Muslim. Imam Muslim itu lahir di Nisapur, Persia, Iran sekarang. Itu bukan orang Arab. Kemudian termasuk Imam At-Tirmizi, dia juga lahir di Uzbekistan. Yang keempat Imam Abu Daud, dia lahir di Khurasan yang sekarang termasuk Turkmenistan. Siapa lagi ahli hadis bukan orang Arab? Termasuk Ibnu Majah, dia dari Persia, dari Iran. Jadi makanya hadirin yang kami muliakan, tepat apa yang dikatakan Rasulullah, bukan orang Arabnya melebihi kemuliaannya daripada non Arab, tapi tidak, tapi ketakwaannya yang menjadi patokan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dialah yang mulia. Bahkan ada yang mengatakan, Bapak, ulama yang mengamalkan ilmunya itu bisa saja dia lebih mulia dari malaikat. Kenapa? Ada berpendapat begitu ya. Kenapa ulama yang mengamalkan ilmunya lebih mulia daripada malaikat? Karena malaikat tidak ada yang mempengaruhi dia. Karena ada malaikat itu diciptakan untuk hanya bertasbih, sholat. Kan dia tidak punya hawa nafsu. Kita ini punya tantangan, ada iblis yang menggoda kita. Kalau kita bisa tundukkan iblis dan kita mengamalkan ajaran agama Islam, ada yang mengatakan bahwa kita lebih mulia daripada malaikat, karena malaikat tidak punya hawa nafsunya. Kemudian hadirin yang kami muliakan, jadi makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak membeda-bedakan umatnya, tapi kita tetap diperintahkan untuk menghargai ahlul bait, keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ada seorang perempuan, hadirin yang kami muliakan, perempuan ini ya kalau di Indonesia mungkin anak pejabat ya, itu dia mencuri, maka orang-orang takut jangan sampai dipotong tangannya, maka diutuslah seseorang untuk melobi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana caranya supaya jangan dipotong tangannya itu perempuan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah pada waktu itu dan berkhutbah. Apa kata beliau? Salah satu penyebabnya kehancurannya, kebinasaannya umat-umat terdahulu itu, kalau ada yang mencuri, ada yang korupsi, orang itu pejabat, artinya hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kapan hukum seperti itu, maka tunggu kehancuran, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masyarakat biasa yang mencuri, langsung dipotong tangannya, langsung dieksekusi. Tapi kalau orang-orang mulia, orang punya jabatan dan lain sebagainya, dikasihlah amnesti, dikasihlah abolisi dan lain sebagainya. Ini bahaya. Kita tidak mau berbicara masalah politik karena saya bukan ahli politik ya. Kita cuma berbicara masalah hadis. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, laqata'tu yadaha." Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya akan potong tangannya. Siapa itu Fatimah? Anaknya Nabi Muhammad. Artinya seandainya anakku yang bernama Fatimah yang mencuri, saya juga akan potong tangannya. Itulah hadirin yang kami muliakan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, ini 2 hari lagi kita memperingati hari kemerdekaan kita ya. Saya ingin mengatakan kepada kita, karena saya lihat ini tema peringatan hari ulang tahun ke-80 ini,
adalah bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Nah, saya ingin mengajak kepada kita semuanya, apakah itu orang Arab, non-Arab dan lain sebagainya, mari kita bersatu, mari kita berdaulat supaya kita sejahtera, Indonesia maju. Itu yang dinamakan pribumi, ternyata itu istilah orang-orang Belanda dulu untuk memprovokasi bangsa Indonesia. Tidak ada lagi apa namanya itu keturunan Yaman dan lain sebagainya, usir Cina dan sebagainya. Kalau dia sudah punya akte kelahiran, dia sudah punya KK, dia punya KTP, itu sudah warga bangsa Indonesia. Tidak ada lagi namanya pribumi. Kita lagi semuanya sudah pribumi, semuanya di sini. Kita semuanya wajib mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang kita cintai ini. Kita wajib semuanya bagaimana caranya kita bisa sejahtera, bisa memajukan bangsa Indonesia ini. Jadi makanya itu perbedaan nasab dan lain sebagainya tidak usah terlalu dibahas. Makanya ada yang mengatakan itu Roma kurang pekerjaan itu. Siwa Kiai Imanuddin aja baru mau jampangi. Apa hubungannya dengan kita itu? Jadi yang jelasnya ini catatan saya ya, bahwa caranya mencintai atau menghormati adalah kita harus menjaga lisan kepada beliau. Dina waddi kimakos sara aku ahlul bait keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kita harus berakhlak baik kepada mereka. Kemudian yang selanjutnya kita harus mendoakannya. Nah, itu caranya memuliakan mereka dengan cara mencintai dan menghormatinya. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya? Kita harus menjaga dan membela. Bagaimana caranya? Kita menjaga kehormatan mereka. Nah, karena memang keturunannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya kita diperintahkan untuk menjaga hubungan silaturahmi dengan mereka. Nah, selanjutnya kita diperintahkan untuk mengikuti ajaran mereka. Nah, caranya mencontoh kebaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita mencontoh ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya harap sekali lagi kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakanjaki sipata, pakanjaki ampe kedota, karena Anda yang dijadikan rujukan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin yang kami muliakan, nasab itu dalam Islam memang penting sekali. Penting karena ternyata banyak hubungannya dengan hukum Islam. Yang pertama masalah keluarga dengan pernikahan. Itu orang yang mau menikah itu harus diperiksa nasabnya. Perempuan yang mau dinikahi salah satu syaratnya harus dilihat nasabnya. Kenapa? Karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu nasabnya diperiksa dulu. Konto makanja Indo Ambo, nah insya Allah bagus keturunannya itu. Tapi komajai keturunan hati-hati ki. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum wal hadra. Hati-hatilah dengan al-hadra. Al-hadra apa artinya hadra? Perempuan yang bagus tapi keturunannya jelek. Bisa saja kembali kepada asalnya. Nah, itu ada hubungannya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan pernikahan? Tidak sembarang perempuan yang kita boleh nikahi. Tidak sembarang laki-laki boleh kita nikahi. Anak tak di nawading pubini sila surat tak kemanakan tak tidak boleh diperistri. Makanya nasab itu penting. Nah, termasuk masalah perwalian, tidak boleh sembarang menjadi wali. Kalau ada orang menikah, yang boleh menjadi wali itu nasabnya, nasab dari bapak, bapaknya perempuan, kakeknya sampai ke atas buyutnya. Kemudian saudara laki-lakinya yang berasal dari saudaranya bapak, termasuk anaknya, anak laki-lakinya, termasuk saudaranya. Sampai itu yang bisa menjadi apa namanya, menjadi wali. Jadi makanya itu nasab perlu kita bahas karena banyak hubungannya dengan persoalan masalah keagamaan, termasuk masalah harta waris. Kalau ada orang yang meninggal dunia itu ada 3 rukunnya: pewaris, ahli waris, kemudian yang mau diwarisi.
Tidak sembarang orang meninggal itu langsung sembarang orang mewarisi. Ada seseorang meninggal dunia, tetangganya mengambil harta warisannya, tidak boleh kalau tidak ada hubungan keluargamu. Kan itu tidak sembarang orang mewarisi. Bapaknya lah, kakeknya lah, saudaranya lah, anaknya lah, istrinya lah, itu yang bisa mewarisi. Jadi makanya nasab perlu. Kemudian selanjutnya kita diperintahkan untuk menjaga nasab karena kita diperintahkan untuk menjaga silaturahim. Dia punya cara menjaga silaturahim dari sekarang ini gambuk dan ini anak-anak. Ini seperti ini. Kemudian selanjutnya termasuk itu diperintahkan untuk kepentingan nasab itu untuk membentuk identitas dan karakter. Identitasnya orang, kamu keturunan apa? Bugis. Oh, Bugis begini. Anda keturunan apa? Makassar, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir itu masalah nasab. Kita tidak boleh mencelah nasabnya orang. Tidak boleh kita celah, majakui kau pamakokui kau keturunanmu begini, tidak boleh. Yang jelasnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Nah, oleh karena itu kesimpulannya dalam pengajian kita ini saya tertarik membahas masalah nasab ini karena saya lihat itu perseteruan antara PWI Laskar Fisabilillah dengan yang Baklawi itu, ini menjadi bisa mengoyak persatuan umat Islam, merugikan umat Islam, bahkan merugikan bangsa Indonesia. Nah, oleh karena itu sekali lagi kesimpulannya, yang merasa keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong perbaiki sifatnya, tolong perbaiki akhlaknya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjadikan Anda figur, menjadikan Anda sebagai suri tauladan. Alangkah ironisnya Anda seorang keturunan Nabi tidak sholat, tidak puasa kalau bulan Ramadan, berzina, mencuri. Alangkah ironisnya. Nah, makanya itu kaburamatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bahaya itu. Bangsa nata mapigau dosa, maraja dosa ata, tapi kalau keturunan Nabi itu dijaji malah lebih-lebih dosanya. Karena keturunan orang bagus. Nah, karena itu hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang mau berdiskusi, silakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas kesempatan. Jadi masalah nasab ini yang kami ingin tanyakan, arti daripada Ahlul Bait. Kalau dari segi bahasa, Ahlul Bait itu adalah penghuni rumah. Jadi penafsirannya kepada keluarga Nabi bagaimana Pak Ustaz? Oke. Yang kedua, Ahlul Bait ini ada dua versi dari Sunni dan Syiah. Kalau menurut penjelasan tadi. Dari Sunni itu dikatakan bahwa Ahlul Bait itu adalah istri Nabi, anak dari Sunni, istri Nabi Az-Zahra, Fatimah Az-Zahra, dan seluruh keturunannya. Kemudian Ali, kemudian anaknya. Kalau dari Syiah itu terbatas. Hanya Fatimah Az-Zahra. Pertanyaannya, anak daripada Nabi ini kalau saya tidak salah ada 7. Kenapa hanya Fatimah saja masuk di Ahlul Bait? Kasih. Oke. Yang dari Syiah maksudnya itu ya. Kenapa Fatimah saja ya? Oke, begini. Ahlul Bait itu adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan Ahlul Bait itu adalah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dimaksud keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini? Yang dimaksud yang pertama tadi istrinya, kemudian anak-anaknya. Kalau kita itu menganggap bahwa seluruh anaknya Nabi Muhammad Ahlul Bait, ya Sunni ya, kan ada 7 anaknya. Tapi memang diakui bahwa Nabi Muhammad itu tidak punya keturunan, tidak kecuali dari Fatimah Az-Zahra.
7 anaknya cuma 1 yang melahirkan dan sang punya keturunan ya. Fatimah Zahra suaminya Ali bin Abi Thalib. Itulah Hasan dengan Husain. Hasan dan Husain inilah yang punya keturunan yang banyak. Nah, Husain itu keluarganya Husain, anak cucunya Husain itu yang bermigrasi ke Hadramaut, dari Hadramaut itu datang ke Indonesia. Itulah tadi ada Ba'alawi, ada Al-Haddad, ada As-Sagab dan lain sebagainya. Nah, itu keluarganya Nabi ya. Nah, itu yang diperintahkan. Kemudian termasuk semua keturunan dari Bani Hashim dan Abdul Muttalib. Kalau dari Hanafiyah kalau tidak salah kan golongan Syafi'i itu mengatakan Ahlul Bait itu Bani Hashim dengan Abdul Muttalib. Kalau tidak salah Abu Hanifah cuma mengatakan Bani Hashim kalau tidak salah ya, atau Abdul Muttalib dia bilang. Termasuk keluarganya Nabi itu yang tidak boleh menerima zakat. Siapa itu? Ada yang dinamakan keluarganya Ali, keluarganya Aqil, keluarganya Ja'far dan keluarganya Labas. Ini yang dinamakan Ahlul Bait Pak ya. Ini yang diperintahkan kita untuk memuliakan dari Sunni. Nah, kemudian selanjutnya, jadi itu pertanyaan tadi bahwa siapa itu Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah keluarganya Nabi. Dan keluarganya Nabi itu terbagi 2. Ada yang kafir, ada yang beriman. Yang kafir itu walaupun keluarganya Nabi bukan Ahlul Bait. Seperti Abu Lahab. Udah salah pamannya Nabi itu ya Abu Lahab, tapi dia orang yang paling keras menentang dakwanya Nabi Muhammad, maka dia tidak termasuk Ahlul Bait. Nah, itu perkataan ulama kita ya. Jadi harus yang beriman, berimannya laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian kenapa orang-orang Syiah itu cuma terbatas Ahlul Bait, cuma istrinya Nabi Muhammad tidak? Kenapa tidak termasuk? Karena ada keyakinan orang Syiah itu, terutama Aisyah, dituduh pernah berzina. Makanya ini pro kontra ini antara Ahlus Sunnah, terutama dari golongan kita, dari saudara kita yang bermazhab Salafi itu, atau yang terkenal bahwa Wahabi, dia itu mengkafirkan orang-orang Syiah. Mengkafirkan orang Syiah. Kenapa dia mengkafirkan orang Syiah? Karena Syiah itu meyakini bahwa Aisyah katanya itu berzina. Nah, pernah berzina ya. Nah, ada ayatnya itu. Nah, tapi ternyata dalam Al-Quran Aisyah dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Aisyah itu perempuan suci, tidak pernah berzina. Nah, makanya itu karena inilah mungkin sehingga dia dikafirkan. Tapi yang jelasnya Pak, antara Syiah dengan Sunni itu sama ji Tuhan ta Allah, sama ji juga Nabi Muhammad. Nah, cuma itu ada juga permasalahan politik sebenarnya ini. Ada permasalahan politik. Jadi kenapa cuma 1 anaknya Fatimah Zahra yang dinamakan Ahlul Bait? Wallahu alam, karena mungkin yang lain itu tidak punya keturunan. Nah, itu ya, Hasan dengan Husain. Husain itu kan dibunuh di Karbala. Makanya setiap 10 Muharram itu orang-orang Syiah itu berduka. Husain dibunuh dengan anak-anaknya. 1 anaknya kalau tidak salah yang terbunuh. Kalau tidak salah Zainal Abidin namanya itu. Termasuk juga anaknya Husain ikut di Karbala, itu banyak yang terbunuh. Nah, inilah yang tidak terbunuh, yang ke Baghdad, ke Irak itulah yang berkembang biak ke Indonesia. Nah, jadi intinya kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada Ahlul Bait. Itulah kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada Ahlul Bait. Jadi orang-orang Arab itu, tapi tidak semua orang Arab itu Ahlul Bait ya. Tidak semua orang Arab Ahlul Bait. Nah, hanyalah keturunan Nabi. Ya, saya kira itu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Pak Haji. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kalau saya tidak salah dengar tadi, bahwa keluarga Nabi dan keturunannya tidak bisa menerima zakat atau sedekah. Apakah ada di dalam referensi bahwa Allah ini ada kesan seolah-olah Allah sudah menjamin keturunannya Rasulullah, bahwa dia tidak akan fakir dan miskin. Sekiranya Pak Ustaz, siapa tahu ada kita pernah baca atau apa, misalnya keturunan keberapa, ke-10 atau ke seterusnya, misalnya dia kondisinya kategori fakir miskin dan di satu sisi dilarang, apakah ada sanksi atau hukuman
apabila dia menerima zakat atau menerima sedekah. Kan yang menerima zakat itu kan jelas ada berapa. Itu satu, Pak Ustaz. Yang kedua, ini kan kita harus menjaga namanya Rasulullah. Itu kan biasa ada kita baca di media sosial. Kalau saya tidak salah itu pernah gambarnya Rasulullah itu dibuat karikatur di Perancis. Ya. Kalau ada yang menghina seperti itu, nah di satu sisi kita di luar daripada negara itu, apakah tindakan kita apabila ada yang menghina Rasulullah atau keluarganya? Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Nah, apakah ada referensinya memang yang melarang kita memberikan zakat kepada keluarganya? Nabi itu tadi hadisnya saya bacakan. Innamas shadaqatu la tambagi li ali Muhammadin innama hiya awsahun nasi. Nah, apa maksudnya ini? Bahwa sesungguhnya sedekah itu tidak wajar diambil oleh keluarganya Nabi Muhammad, karena sesungguhnya zakat itu hanyalah kepada ausahun nas. Apa yang dimaksud dengan ausahun nas ini adalah kata kiasan daripada zakat, bahwa zakat itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang non ahlul bait. Nah, zakat dengan sedekah, ada yang mengatakan sedekah juga tidak boleh ya. Nah, tapi ada yang mengatakan kalau hadiah boleh, karena sedekah dengan hadiah itu beda. Umpamanya keluarganya Nabi, ada orang Arab lah, keturunan Nabi, anggaplah umpamanya Al-Attas atau Al-Haddad mengikuti musabakah, apakah musabakah hifzil Quran, musabakah qiraatul kutub, dia juara 1, apakah boleh menerima hadiah atau tidak? Boleh, karena bukan sedekah. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu yang tidak boleh. Nah, tidak boleh ya kita kasih zakat. Nah, sampai di manakah keturunannya? Orang-orang Arab itu hadirin yang kami muliakan sangat jeli dengan dengan nasabnya. Orang-orang yang keturunan Arab di Indonesia itu ada buku silsilah nasabnya itu. Ada silsilah nasabnya. Makanya ada tertulis, bahkan dalam ajaran agama Islam itu ada memang ilmu yang membahas tentang masalah nasab. Itulah nanti yang mengatakan, oh nasabnya ini, nasabnya ini. Itulah dalam ilmu hadis. Nah, kita tahu bahwa keturunannya ini, keturunannya ini, keturunannya ini. Nah, jadi seluruh keturunan Nabi itu tidak boleh menerima zakat, tidak boleh menerima sedekah. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya masalah karikatur yang ada di Perancis itu dan lain sebagainya. Orang menghina Rasulullah SAW. Salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Kalau kita kalau kita menghadapi orang-orang yang seperti itu, kita doakan mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Nah, kita orang Indonesia di sini tidak boleh berusaha pergi membunuh mereka di sana, tidak boleh. Bagus kalau kita seperti Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad kan dilempari batu, berdarah kakinya, tumitnya berdarah. Datang malaikat Jibril, datang malaikat penjaga gunung itu, mengatakan, "Hai Muhammad, kalau kau perintahkan saya untuk mengangkat gunung ini, upatapai bulu ya rempa ko bati manang." Apa kata beliau? "Jangan kau timpakan gunung kepada mereka. Kalau bukan dia yang beriman, kita tunggu cucunya. Kalau bukan cucunya, cicitnya sampai keturunan beliau." Alhamdulillah, banyak orang yang dulunya yang membenci Islam, ternyata justru dia berbalik masuk Islam karena kita menunjukkan akhlakul karimah. Nah, jadi makanya itu kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Itu ajaran agama Islam, kita harus berjiwa besar. Kejahatan tidak mesti kita lawan dengan kejahatan, tapi kejahatan kita balas dengan kebaikan. Justru itu yang membuat orang akan berbalik arah untuk menyukai ajaran agama Islam. Di dunia maya ini Pak Haji, dunia maya itu sekarang itu terjadi perdebatan lintas agama. Ada yang dinamakan apologet Islam, ada yang dinamakan apologet Kristen. Selalu berdebat orang ini. Itu orang Cina Kohdondi itu selalu berdebat. Makanya saya cuma berpesan kepada mereka, kalau dia melihat saya ini, nampakkan kita berdebat dengan mereka non-muslim itu, nampakkan akhlak yang baik, jangan mencaci maki mereka. Cuma saya lihat ini apologet Kristen ini
Dia tidak cuma menjelek-jelekan Islam. Menjelek-jelekan Islam dalam artian dia mengartikan ayat bukan sesuai dengan artinya. Dia menafsirkan ayat bukan sesuai tafsirannya menurut dia. Coba kita bayangkan, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu pemerkosa anak-anak karena dia memperistri katanya Aisyah umurnya 6 tahun. 6 tahun katanya. Cuma Aisyah yang dilihat. Nabi Muhammad itu 13 istrinya, ada yang mengatakan 11 istrinya, tapi kan semuanya janda, orang tua semua. Seandainya Nabi Muhammad itu para kamakunre nasangnya hogi itu Nabi Muhammad berpoligami itu nanti setelah meninggalnya Khadijah. Kapan umurnya Nabi Muhammad berpoligami? Umurnya 52 tahun. Jadi artinya komelo mak bicara kekuatan toy madodo ni batarain norone ko 52 tahun. Kenapa dia tidak berpoligami semasa umurnya 18 tahun lah, 25 tahun masa mudanya? Maka kenapa dia berpoligami? Karena berpoligaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan hasrat binatang yang mau dianu, tapi ada manfaatnya. Makanya perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis itu Aisyah. Perempuan-perempuan itu kalau mau bertanya tentang persoalan masalah keluarga, masalah haid, masalah hubungan seks dan mandi junub, Aisyah yang ditanya. Karena dia lebih tahu tentang persoalan masalah perempuan, itu intinya. Nabi Muhammad beristri banyak istrinya karena bukan gara-gara persoalan seks, karena ada persoalan masalah dakwah dan menolong janda. Karena banyak orang yang mati suaminya. Nah, itu intinya. Apologet Kristen saya lihat itu cuma itu yang selalu dia tidak mempelajari Islam dengan cara yang baik, tapi dia melencengkan ajaran agama Islam untuk memutratkan orang Islam dengan cara menafsirkan Al-Quran tidak benar sesuai dengan standar Islam. Ya begitu Pak Jidi. Mungkin bertanya. Nah, dia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya Pak Ustadz. Adapun yang saya tanyakan bahwa Nabi Muhammad itu diperingati hanya kelahirannya, 12 tetapi wafatnya tidak ada. Yang saya pertanyakan Pak Ustadz, yang ada di Sulawesi Tengah itu Palu, yaitu Salim Al-Jupri atau digelar guru tua. Apa? Guru tua. Guru tua? Iya, kalau di Palu Salim Al-Jupri nama tua, dia digelar guru tua, itu setiap tahun diadakan haul guru tua. Salim Al-Jupri haul, iya, Salim Al-Jupri haul guru tua setiap tahun diadakan. Dan kalau saya lihat itu setiap haul itu banyak sekali, bahkan sampai 20 ekor sapi yang dipotong, dan umat yang dari Al-Khairat itu seluruh Indonesia hadir. Jadi kira-kira saya pertanyaannya Pak, kira-kira apa makna daripada haul itu? Itu saja saya tanyakan Pak. Kan sedangkan Nabi kan tidak ada wafatnya, yang hanya kelahirannya. Itu barangkali Pak Ustadz. Baru yang berikut barangkali yaitu memang guru tua ini sudah beberapa kali diusulkan menjadi pahlawan nasional, tapi mungkin saat ini sudah atau belum, sudah beberapa kali. Jadi itu barangkali itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Siapa itu guru tua? Salim Al-Jupri. Salim Al-Jupri ya? Iya. Oh iya. Itu pendiri Al-Khairat yang ada di Sulawesi Tengah. Oh iya, oke. Saya sudah paham. Terima kasih. Apa manfaatnya haul? Setidak-tidaknya manfaatnya haul itu kita mengingat Syekh Salim Al-Jupri, bagaimana perjuangannya dulu ketika pada zaman penjajahan ya, bagaimana andilnya supaya kita anak cucunya ini kita bisa berjuang untuk mempertahankan Indonesia 2 hari lagi nanti yang kita peringati kemerdekaan yang ke-80. Itu salah satu manfaatnya. Bukan untuk mendewakan Salim Al-Jupri, bukan mau menyembah Salim Al-Jupri, bukan. Tapi kita mau mengingat sejarah beliau, perjuangan mereka supaya anak cucunya bisa menjadikan suri tauladan bagi dia. Itu Pak Adi. Kemudian yang kedua, manfaatnya haul itu supaya kita bisa mendoakan beliau. Walaupun keturunan Nabi belum tentu dijamin masuk surga, ya, belum tentu selamat dari surga. Makanya kita butuh doa. Makanya orang berkumpul di situ untuk mendoakan beliau. Adapun orang kelompok lain itu menganggapnya niyaha dan lain sebagainya, kita tidak sepaham dengan mereka. Karena mereka menganggap peringati hari ke-7, 40, ke-100 haul itu tradisi agama Hindu. Bukan tradisi agama Hindu itu.
cuma agama Hindu yang menyamai kita, bukan kita menyamai agama Hindu. Kan begitu toh. Nah, kita mendoakan beliau. Ada sapi yang dipotong, 20, kan tamu banyak datang. Jadi kalau kita tidak potong sapi, apa yang mau dikasih makankan dia? Nah, termasuk juga dia bersedekah. Bersedekah itu, ada seorang perempuan yang meninggal, ada anaknya datang kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia, apa yang saya harus perbuat? Nabi mengatakan bersedekahlah untuknya. Makanya salah satu cara bersedekah, kita memotong sapi, kasih makan semua orang, itu sudah termasuk sedekah untuk si Salim Al-Jupri. Nah, dan memang itu banyak, memang Arab itu pahlawan nasional ya, pahlawan nasional, termasuk kan bapaknya kakeknya Anies Baswedan itu Abdul Rahman Baswedan, kan dia pahlawan nasional. Nah, jadi kita sudah paham Pak ya, kita sudah paham ya manfaatnya haul, manfaatnya untuk mengingat sejarah beliau, kita pelajari supaya kita bisa meniru perilakunya sebagai pejuang. Jadi walaupun belum tercatat sebagai pahlawan nasional, tapi saya yakin dan percaya banyak jasanya di Indonesia ini. Nah, kemudian sebagai kesimpulan dalam pengajian kita ini, bahwa 2 hari lagi kita memperingati kemerdekaan bangsa kita Indonesia ini, nah, dengan tema bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Mari kita sama-sama bersatu, berdaulat. Apakah itu orang Arab, non-Arab, orang Bugis, orang Makassar, orang Patinjo, orang Manpatai, orang Mandar dan lain sebagainya, Toraja. Mari kita sama-sama, walaupun suku kita mungkin beda, adat kita berbeda, tapi mari kita sama-sama menjaga keutuhan bangsa yang kita cintai ini. Kita mendoakan para pemimpin kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan pertolongan kepada mereka supaya bisa negara kita ini bisa makmur. Dan terakhir, mari kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan ketakwaan itulah yang bisa membuat negara kita ini maju. Bagi orang itu kepercayaan orang Islam. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fahasna bima kanu yaksibun. Ya, sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.